Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pondok Benda 4, Pamulang, Kota Tangerang Selatan resmi beroperasi sejak 20 Oktober 2025 hingga kini. SPPG ini telah menyerap 47 tenaga relawan dari masyarakat sekitar dan melayani sekitar 2.500 penerima manfaat. Perekrutan relawan lokal dilakukan sesuai dengan arahan Badan Gizi Nasional BGN untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh wartawan Tribun Tangerang rekan Ihwana Mutuamiko yang saat ini sudah terhubung bersama kita. Rekan Ihwana Mutuamiko, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Saya Ihwana Mutuamiko dari Tribun Tangerang melaporkan di SPPG Pondok Benda 4, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Saat usia kerap menjadi kendala mencapai pekerjaan, sebuah dapur makan bergizi gratis di Kota Tangerang Selatan justru hadir memberi harapan baru. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pondok Benda Kota Pamulang tak hanya memastikan asupan makanan sehat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga membuka lapangan kerja untuk warga lokal. SPPG Pondok Benda 4 resmi beroperasi sejak 20 Oktober 2025 dan kini telah menyerap sedikitnya 47 relawan dari masyarakat lokal. Kepala SPPG Pondok Benda 4, Muhammad Fauzan, menjelaskan bahwa perekrutan warga sekitar sejalan dengan arahan Badan Gizi Nasional agar program makan bergizi gratis tak hanya berdampak bagi anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian warga. Untuk SPPG ini saat ini melayani 8 sekolah dengan total sekitar 2.500 penerima manfaat, mulai dari posyandu, RA, TK, SD, hingga SMP. Meski menghadapi tantangan seperti dinamika tim dan keterbatasan bahan baku, Fauzan memastikan seluruh tim sigap mencari solusi agar pelayanan tetap berjalan optimal. Tak hanya berdampak pada anak-anak, program ini juga mengubah kehidupan relawan. Salah satunya adalah Mega Pratiwi, warga Pamulang berusia 39 tahun yang sebelumnya merupakan ibu rumah tangga. Mega bertugas di bagian warehouse, memastikan stok bahan pangan tersedia setiap hari, dan ia mengaku bangga bekerja di balik layar demi memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat dan bergizi. SPPG Pondok Benda 4 menjadi bukti bahwa ketika program pemerintah dijalankan dengan tepat, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerimaan gizi, tapi juga warga lokal yang selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pihak SPPG mengatakan program MBG ini diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045, sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Dari Pamulang, Tangerang Selatan, Ekonomi Tuamiko melaporkan kembali ke studio. Saya bekerja di SPPG sini sudah hampir 2 bulan. Kabarnya itu orang sini ya, Bu? Iya, saya warga lokal, warga asli sini, sekitar sini. Saya dan teman-teman semua asli warga sini. Baik, Ibu, perasaan Ibu bisa berkontribusi langsung untuk menyediakan makanan untuk para siswa, gimana sih, Bu? Boleh ceritakan? Alhamdulillah ya, jadi bisa bermanfaat untuk warga sekitar juga, berkontribusi untuk sekolah-sekolah di sekitar wilayah sini juga untuk warga-warga di sini juga. Alhamdulillah SPPG ini jadi bermanfaat. Baik, di sini kita mulai beroperasional pada tanggal 20 Oktober tahun 2025 dan sekarang kita telah menyerap sebanyak 47 tenaga relawan dari masyarakat setempat. Gitu. Bapak, boleh diceritakan nggak sih Pak, kenapa akhirnya memilih warga sekitar untuk bekerja di SPPG? Karena kita mengikuti petunjuk yang telah diarahkan oleh Badan Gizi Nasional untuk menyerap tenaga kerja di sekitar dapur, karena tujuan dari pemerintah adalah menyerap tenaga kerja di sekitar agar bisa menghidupkan roda perekonomian warga di sekitar. Ada nggak sih Pak cerita menarik dari pegawai di sini yang akhirnya mendapatkan pekerjaan gitu dari SPPG? Pastinya banyak banget cerita di sini tentang banyak relawan di sini, tapi mungkin salah satunya di sini yang saya sangat terkesan di sini adalah dari masyarakat yang sangat benar-benar membutuhkan pekerjaan, sehingga saya pun ikut bangga dengan pemerintah yang bisa menyerap tenaga kerja, jadi sehingga mereka turut senang juga dengan adanya BGN karena mereka bisa ikut andil di dalam program pemerintah dan mereka juga ikut bisa dapat dampak ekonominya itu mendapatkan gaji dari
dapur ini. Gitu. Bapak, untuk di SPPG ini sendiri ada berapa sekolah dan berapa siswa yang mendapatkan gizi SPPG? Untuk saat ini kita telah melayani 8 sekolah untuk penerima manfaat dan kurang lebih kita telah melayani 2.500 penerima manfaat dari Posyandu, RA, TK, SDNI sampai SMP dan MTS. Gitu. Bapak, sejauh ini kalau udah beberapa bulan kayak berdiri, ada nggak sih kesulitan dan bagaimana mengatasinya, Pak? Namanya pekerjaan pasti selalu ada kesulitan, dan di sini kita telah ditempa oleh Badan Gizi Nasional melalui pendidikan militer dan manajerial. Di sini kami telah dididik untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Misalnya seperti pekerjaan relawan, begitu kan? Bagaimana mereka mengatur ritme kerjanya sesama tim, begitupun dengan misalnya stok bahan baku, bagaimana kita bisa menghandle sesuai dengan kebutuhan bahan pokok. Di situ apabila ada kekurangan, saya selaku kepala SPPG bersama staf akuntan dan ahli gizi itu selalu mencari cara bagaimana bahan baku itu siap untuk yang kekurangan itu. Jadi kita selalu ada langkah awal atau langkah tercepat untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga kita tidak pernah kekurangan bahan baku. Untuk harapannya sendiri Pak untuk SPPG ini lalu MPG ke depan? Harapan saya pasti program ini terus berjalan sehingga kami, saya dan para relawan tetap bisa bekerja di dapur ini dan bisa juga berkontribusi dalam program pemerintah yaitu Indonesia Emas 2045. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.